Ya, kita pelajari hari ini adalah mengenai hidrolisis garam. Hidrolisis. Lisis artinya penguraian, hidro. Air berarti penguraian garam. Jadi, kalau kita buat hidrolisis garam, itu artinya nanti adalah garam tambah air, selalu hasilnya adalah asam tambah basa. Itu artinya hidrolisis garam. Jadi garamnya itu diuraikan oleh air ini, hasilnya adalah asam tambah basa. Kalau asam tambah basa menghasilkan garam tambah air, itu namanya reaksi penggaraman. Udah. Jadi kalau garam dibalikkan lagi tambah air menghasilkan asam dan tambah basa, itulah yang dikatakan dengan hidrolisis. Nah, ini nanti dia. Jadi kalau itu garam itu kan terbentuk dari asam dan basa. Kalau dia terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, maka dia bersifat netral. Ya. Nanti kalau garamnya dari asam kuat tambah basa lemah, berarti bersifat asam. Berarti artinya siapa yang kuat itu menjadi sifatnya. Ini karena sama-sama kuat, berarti bersifat netral. Nah, kalau garamnya berasal dari asam lemah, basa kuat, berarti bersifat basa. Nah, kalau dia nanti asam lemah dengan basa lemah bergantung kepada Ka dan Kb. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan Kb tetapan ionisasi basanya. Nah, dimana kalau Ka lebih besar Kb maka bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb bersifat basa. Kalau Ka sama dengan Kb bersifat netral. Maka dapat kita lihat ini. Berarti nanti udah dapat disimpulkan yang ini, kalau dia netral berarti pH-nya udah pasti 7 kan. Kalau dia ini bersifat asam berarti pH-nya di bawah 7. Ini udah gampang. Berarti ini pH-nya di atas daripada 7. Itu dia. Jadi ingat garam itu kan terbentuk dari asam dan basa. Kemudian kalau kita lihat ini hidrolisis itu dapat dibedakan atas dua dibedakan hidrolisis. Satu dia parsial, satu lagi dia sempurna. Sempurna itu sama dengan total. Jadi hanya dua hidrolisis, parsial atau sebagian dan hidrolisis sempurna. Ingat, hanya dua. Jadi kalau dia nanti garam terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat tidak terhidrolisis, maka berarti bukan mengalami hidrolisis kan. Ini tadi pH-nya 7. Nah, garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat maka hidrolisis sebagian atau parsial, karena satu kuat satu lemah. Kalau dia sama dengan di bawahnya, asam kuat dengan basa lemah juga parsial. Kapan dia total sempurna? Apabila asam lemah dengan basa lemah. Jadi itu konsepnya. Jadi sebelumnya kita sudah buat. Kalau ini dia netral, kalau kuat dengan ini maka pH-nya 7. Ini pH-nya di bawah 7 karena bersifat asam. Sifatnya ditentukan yang kuat. Karena dia asam kuat, maka dia sifatnya asam. Ini basanya yang kuat maka bersifat basa, maka pH-nya di atas 7. Kalau sama-sama lemah, berarti ditentukan oleh Ka dengan Kb yang ini. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya. Kalau sudah tahu konsepnya, sudah. Sekali saya katakan bahwa hidrolisis ada dua. Satu parsial, satu sempurna. Sempurna itu atau total, atau yang sama dengan total ya, itu dia lemah sama lemah. Sebagian berarti dia satu kuat satu lemah.
itu jenis hidrolisis. Kalau kuat sama kuat berarti tidak terhidrolisis. Nah, menghitung pH-nya nanti boleh digunakan nih. Berarti kalau asam kuat, garamnya asam kuat dengan basa kuat udah langsung pH-nya 7. Kalau dia garamnya basa kuat dengan asam lemah, gunakan rumus yang ini. Kalau asam kuat, garamnya asam kuat dengan basa lemah, gunakan rumus ini. Asam lengah, basa lemah, gunakan rumus yang ini. Udah, jadi tinggal rumus yang ini kita gunakan. Kita ambil contoh. Tentukan jenis hidrolisis garam di bawah ini. Berarti harus kita uraikan, ini garam dia, berarti terbentuk dari mana dia. Kita ambil contoh, berarti ini harus kita turunkan dulu satu persatu, karena ini kan sudah garam. Garam itu terbentuk dari asam dengan basa. Basanya kuat atau lemah, maka turunkan dulu sekali. Maka ini menjadi CH3 CuU Na ya. Maka pisah yang mana positif dengan negatif? Pisah, karena Na itu adalah positif, maka ini dipisah jadi 2. Maka ini menjadi CH3 CuU negatif, karena Na kan positif. Ini dia, supaya dapat dia asam dengan basa, karena tadi konsepnya adalah garam tambah air, hasilnya adalah asam ditambah basa. Oke, ini tadi garamnya sudah. Maka setelah terion dia tambahkanlah air. Air itulah H positif dengan OH negatif. Nah, yang ini kau reaksikanlah ke dalam garam, ion garam ini. Berarti ini negatif berikatan kemari lah, ya kan? Ini OH negatif, maka berikatan dengan yang ini. Maka ini mendapat menjadi CH3 CuOH. Ini menjadi NaOH. Sudah dapat. Ini adalah asam. Ini adalah basa. Kalau sudah tinggal menentukan mana kuat atau lemah. Ini adalah asam asetat, berarti asam lemah. Ini NaOH adalah basa, kuat. Satu kuat, satu lemah, maka hidrolisis parsial. Parsial ya. Sifatnya apa? Karena ini kuat, basa yang kuat, maka sifatnya basa. pH-nya berarti kemungkinannya karena basa dia di atas 7. Iya, gitu dia cara menentukannya. Jadi kalaupun ada B yang ini NH4Cl, berarti udah dapat, langsung kita turunkan NH4Cl. Maka ini turun menjadi NH4 positif dengan Cl negatif. Berarti tambahkan air, berarti ini baru kemari, ini hasilnya menjadi tambahkan air kemari. Maka NH4 positif berikatan dengan negatif, maka ini NH4OH ini menjadi HCl. NH4OH adalah basa lemah,
HCl adalah asam kuat. Aku udah dapat nih hidrolisis parsial juga ya, karena satu lemah satu kuat, sifatnya asam, maka pH-nya di bawah 7. Kalau KCl yang ini KCl, ini menjadi K positif, Cl negatif, tambahkan H positif dengan OH, maka menjadi KOH. Ini HCl. Ini adalah basa kuat, ini adalah asam kuat. Kuat sama kuat berarti tidak terhidrolisis, sifatnya netral, pH-nya langsung 7. Oke, yang boleh kita lihat ini, kalau kita uraikan ini adalah CH3COO negatif, NH4 positif, berarti dia sama-sama lemah. Maka ini adalah hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Sifatnya nanti ditentukan oleh harga Ka dengan Kb yang tadi. Oke, itu cara menentukannya. Yang berikut kita lihat ada soal. Jadi bisa langsung kita tebak soal itu hidrolisis itu berapa pH-nya. Sudah? Kita lihat tanpa kita buat jalannya, boleh kita tebak. Berarti turunkan aja dulu yang ini NH4Cl. Bisa menjadi dalam hatimu ya, NH4 positif dengan Cl negatif. Oke, ini adalah NH4OH ini adalah HCl. Ini adalah basa lemah, inilah asam kuat, berarti sifatnya adalah asam ya, asam, berarti pH harus di bawah 7. Mungkin jawabnya adalah A, C dengan D. Itulah cara cepatnya. Jadi kalau supaya cepat tinggal cari ini, karena dia bersifat asam, ini kan asam, langsung aja kita lihat. Kita cari dulu molnya, ya dapat 0,1 mol dari gram ini. Baru karena volumenya 250, ubah maka supaya dapat M mol per liter, berapa dapat 0,4. Sudah. Garam NH4Cl berasal dari basa lemah yang berarti bersifat asam dan dicari H positif. Maka caranya masukkanlah kemari H positif Kw per Kb kali NH4Cl, konsentrasi dari garamnya. Maka 10 pangkat minus 14 Kw sudah tahu ya, Kw itu adalah konstanta air, sudah ketetapan 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14 per Kb nya 10 pangkat minus 5 kali M garamnya 0,4. Dapatlah ini pH nya adalah 5 kurang log 2, maka yang paling cepat adalah H. Yang berikut nih, ini berarti cara cepatnya kita lihat, ini adalah NH4 positif dengan SO4 2 negatif ya. Ini adalah tambahkan air tadi OH, berarti NH4OH ini adalah 2 SO4. Ini basa lemah, ini H2SO4 asam kuat, berarti sifatnya asam, berarti pH di bawah 5, pH di bawah 7. Cari ini, caranya nih
uraikan dulu yang ini. Turunkan dia 0,1, ini 0,1, maka ini 0,2. Karena kalau dia basah, garamnya itu adalah yang bermuatan positif. Kalau dia garam asam, maka garamnya adalah yang positif. Ini kan nih. Maka karena 2 di sini, maka dikali 2 yang ini. Jadi kalau kita balikkan tadi kemarin, kenapa langsung dia? Karena sama-sama 1 kan. Jadi kalau kita uraikan ini, berarti dia hanya NH4 ini berubah menjadi NH4 Cl negatif. Jadi kalau kita rumuskan 0,04, ini juga 0,04. Ini kan sama aja kemarin. Jadi ingat, kalau dia yang garam itu bersifat asam, maka garamnya yang ditentukan oleh ion positif. Sebaliknya, kalau dia basah, garam basah bersalah, maka garamnya ditentukan oleh ion yang negatif. Maka 4, sekian. Jawabnya adalah E. NaCN pisah. Na positif tambah Cn negatif. Ini menjadi NaOH. Ini menjadi HCN. Ya kan? Inilah basa kuat, ini adalah asam lemah. Berarti sifatnya adalah basa ya. Berarti pH-nya harus di atas 7. Semua di atas 7 ya. Oke, berarti nanti garamnya yang mana nih? Ingat, maka garamnya ini adalah yang negatif. Berarti yang negatif nanti yang ini garamnya nanti. Tinggal uraikanlah. NaCN berubah menjadi Na positif tambah Cn negatif. Turunkan ini 0,01 1M, karena garam yang bermuatan negatif, ini juga 0,01M karena sama koefisiennya. Jadi kita cari lah, gunakan tadi rumus tadi adalah mencari dengan cari OH ini dia. OH akar dari KW per Ka kali konsentrasi Cn minus. Pas kan? Ini kita gunakan. KW itu 14, ini Ka nya 10 pangkat 10 kali ini, maka didapatlah 11. Jawabnya adalah C. Oke, jadi supaya tahu kita. Yang berikut, bagaimana kalau dia campuran? Sudah, kita lihat ini campuran. Dicampur asam dengan basa, maka berapa pH-nya? Ini adalah asam lemah. Ya kan? Tebak. Ini adalah basa kuat. Ya, pasti pH-nya di atas 7. Karena dia campuran asam tambah basa, maka harus kita buat reaksinya. Cari dulu masing-masing apanya molnya. Ini dia 0,1 karena 100 ml kali M-nya dapat ini. Na juga setelah itu baru reaksikan dia. Inilah tadi reaksi penggaraman asam tambah bas. Hasilnya adalah gar tambah air. Kebalikannya hidrolisis garam tambah air, asam tambah basa.
Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat, maka dia nanti bersifat basa, pH-nya di atas 7. Masukkan harga 0,022. Ini juga 0,02. Berarti karena sama dia molnya, berarti koefisiennya sama, maka dua-duanya habis. Maka dia terbentuk asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Dia terhidrolisis apabila dua-duanya habis. Mungkin dua-duanya habis. Jadi 0. Maka terbentuklah garamnya nih. Oke, itu supaya tahu. Jadi kalau asam tambah basa, kapan dia hidrolisis? Apabila dua-duanya habis bereaksi. Kalau satu sisa, asam atau basa, ada kemungkinannya boleh bersifat asam, boleh bersifat basa, atau tidak bersifat buffer. Nah, itu supaya diingat. Jadi kalau dua-duanya habis, baru namanya hidrolisis. Ini habis, maka terbentuklah garamnya. Ini masih dalam kondisi mol, ya kan? Sementara harus digunakan satuan mol, molar. Maka cari dulu mol yang ini. Milimol sisa dibagi volume seluruhnya. Volume seluruhnya adalah 100 ml tambah 100 ml berarti 200 ml berarti 0,2. Dapatlah 0,1 M. Nah, karena dia basa, gunakanlah garamnya yang negatif ya. Ya kan? Kan ini garamnya. Karena bersifat basa dia, berarti CH3 CuNA terunisasi menjadi CH3 CuO negatif tambah Na positif. Berarti ini garamnya. Sekolah kemarin berarti kalau ini 0,1, ini juga 0,1. Tinggal masuknya. OH minus, maka ini. Ini adalah 9. Oke. Yang berikut adalah uji kelarutan sifat basa beberapa garam. Ini garamnya. Ini lakmusnya. Lakmus merah, lakmus biru. Mana yang paling tepat di sini? Jadi langkah pertama tentukan dulu ini NaOH. Ini kalau bisa tadi seperti biasa kan, ini Na positif. Ini Cl negatif, tambahkan H2O berarti NaOH dengan HCl. Berarti ini sifatnya adalah netral. Ini netral lah ini. Nih, bisa berarti Na yang menentukannya, berarti sifatnya basa. Ini menentukan adalah Cl-nya berarti asam. Na dengan SO4 sama-sama kuat berarti netral. Na dengan CnNa yang menentukan, maka di sifatnya basa. Ingat, kalau netral dia merah tak merah, biru tak biru. Garam yang mengalami hidrolisis berarti netral nggak ikut, berarti coret lah ini kan, sama yang ini. Coret yang mengalami hidrolisis diminta. Berarti antara ini basa, asam, basa. Berarti yang tiga ini berarti antara 2, 3 dengan 5. Ya kan? Nah, yang nomor 2 basa berarti harus biru-biru ya. Benar. Berarti ini benar. Ini asam, merah-merah, pas. Ini basa, merah biru, salah.
Nah, jawabnya adalah 2 dengan 3. Ya, jawabnya adalah 2 dengan 3. Ini kan basah. Merah, biru. Berarti jawabnya adalah 2 dengan 3. Jadi opsinya tidak ada. Artinya ini, seandainya ini karena satu itu adalah sudah netral, ya mungkin dia pengertiannya adalah seluruhnya dibuatnya, makanya dibuat 1 2 3. Ini jawabnya adalah A. Tapi diminta di sini yang mengalami hidrolisis kan, berarti nomor 1 tidak ikut karena tidak terhidrolisis. Ya, ini adalah jawabnya 2 dan 3. Oke, demikianlah penjelasan mengenai hidrolisis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya, Mr. Jokes Logan.